Proklamasi. Setelah adanya proklamasi yang menjadi tonggak sejarah dalam melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI kemudian memberikan kerangka hukum dan politik bagi seluruh warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pengertian hak menurut kita ya. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Contohnya sebagai guru dan sebagai siswa itu haknya berbeda. Hak sebagai guru adalah harus benar-benar leluasa ketika memberikan ilmu kepada murid. Begitupun haknya murid adalah menerima ilmu itu sebaik mungkin daripada si guru. Jadi tentang menerima sesuatu, itulah hak. Itu mungkin saya. Haknya adalah mempunyai keinginan bahwa jalannya itu enak. Jalannya itu enak seperti apa? Tidak berlubang, kemudian jalannya mulus. Itu kan hak apa ya? Supaya jalan pun aman, sampai ke tujuan pun lancar dan tepat. Ya mungkin itu sedikit contoh mengenai hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah sesuatu yang diperoleh dari kita melakukan kewajiban. Oke, tadi berbicara hak, sekarang kewajiban. Menurut saya, kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, dilakukan penuh dengan tanggung jawab. Misal, kewajiban seorang guru adalah mengajar, memberikan ilmu kepada siswa, kepada murid-murid, dan kewajiban sebagai siswa adalah menghormati guru dan tentunya belajar dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin kewajiban menurut hemat saya. Kewajiban dulu ya, sebagai warga negara. Yang pertama tentunya sebagai warga negara adalah mematuhi segala peraturan yang diterapkan di negara ini. Utamanya peraturan dari undang-undang. Mungkin contoh kecilnya ketika kita berlalu lintas, itu kan ada aturannya kan, lalu lintas itu yaitu wajib mengikuti aturan-aturan lalu lintas. Contohnya wajib memiliki SIM bagi pengemudinya. Kemudian untuk kendaraannya harus ada STNK. Dan di jalan wajib mematuhi aturan-aturan seperti menggunakan helm, ya, bahkan sampai pelindung jaket, sepatu, dan sebagainya. Dan wajib memberikan rasa aman kepada sesama pengguna jalan. Kalau kewajiban sendiri itu yang harus dilakukan sebelum kita menerima hak. Mengapa penting harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban? Karena hak dan kewajiban ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena ketika ada sesuatu yang diterima, maka ada juga yang harus dikerjakan. Pepatah Arab mengatakan al-ujrah biqadril masyaqah. Nah, jadi upah itu sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Jadi kalaupun kita sebagai manusia mengharapkan hak sebagai apa kita, misal sebagai guru menginginkan nilai ataupun apresiasi tinggi dari seorang murid, maka kewajiban sebagai guru kepada muridnya itu harus lebih ditingkatkan kualitasnya, bagaimana mengajarnya, bagaimana memberikan ilmunya. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penting. Kenapa? Karena selain kita hak itu bisa meminta, menuntut, ya, kita pun harus memberikan. Seperti itu. Itu tadi udah dikasih tahu ya.
Kalau kewajiban itu kita harus ikuti aturan, kalau memang sudah ketentuannya seperti itu. Hak adalah Bapak minta hak jalannya mulus, tidak berlubang untuk keselamatan Bapak, keselamatan orang lain, juga di jalan pun merasa aman. Nah itu situ kita tidak bisa hanya meminta jalannya saja, sementara kita tidak mematuhi undang-undang berlaku. Kenapa? Karena imbasnya adalah sama-sama di jalan supaya lebih aman, lebih tertib. Jadi jalannya pun rata, bagus, mulus, hak Bapak. Kemudian Bapak pun mengikuti aturan. Jadi sama-sama kita mempunyai rasa aman, rasa memiliki sesama pengguna jalan. Karena agar dua-duanya seimbang. Jadi ketika kita melakukan kewajiban, kita mendapatkan hak, begitu juga sebaliknya. Cara menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kiat-kiat ataupun cara-cara kita agar menghargai orang lain, gitu ya. Ya, pada intinya sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memang harus merasa diri membutuhkan terhadap satu dengan yang lainnya. Tentunya kita sebagai guru tidak mungkin bisa disebut guru kalau tidak ada murid. Betul? Ya, begitupun dengan murid tidak mungkin bisa disebut murid kalau tidak ada yang mengajar, tidak ada guru. Makanya untuk menghargai orang lain sebagai manusia, kita harus sadar bahwa kita tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah hebat tanpa adanya orang lain. Ya. Jadi antara satu dengan yang lain itu harus saling menghargai agar terjalin menjadi manusia yang berkualitas. Menghargai hak orang lain. Bapak kaitkan juga dengan tadi ya, sesama pengguna jalan. Orang lain pun punya hak melewati jalan tersebut. Jadi kita pun tidak boleh egois. Egois itu seenaknya kita. Kita harus mematuhi kembali aturan itu tadi. Seperti contohnya kita di perempatan, karena kita keburu-buru, kita ingin duluan. Sementara di depan kita banyak pengguna, kita pun harus memberikan hak orang lain, mereka pun sama berburu. Jadi sama-sama aturan lagi. Jadi kita bisa memberikan hak mereka, silahkan untuk mendahulukan mungkin ya. Setelah mereka mendahulukan, kemudian kita baru melewati jalan itu. Jadi kembali lagi, hak pun ada dasarnya ya. Hak kita, hak orang lain seperti itu. Sama-sama saling menghargai penggunanya. Yang pertama, kita harus bersikap sopan, dan yang kedua adalah kita harus memberikan kesempatan yang sama.